Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatan. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita hari ini, Kamis 29 Desember 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Stefanita PRR dengan tema penyerahan diri kita adalah persembahan yang hidup. Doa kita pada hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Maha Belas Kasih, Engkau menunggu kami untuk datang berserah diri kepadamu tanpa batas. Sadarkanlah dan ajarilah kami untuk menyerahkan seluruh diri kami seutuhnya kepada kehendak dan rencana-Mu sendiri, agar kami meyakini bahwa seluruh kehidupan kami Engkau rancang indah pada waktunya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang bait Allah oleh Roh Kudus.
ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam sukacita, semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih senantiasa sehat dan bahagia oleh karena damai Natal yang baru saja kita alami. Dan kini kita memasuki masa oktav Natal yang kelima. Tema renungan kita pada pagi ini, penyerahan diri kita adalah persembahan yang hidup. Bapak, Ibu, saudara, sama saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal penting yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini. Dan sungguh menarik bahwa jika kita membaca secara perlahan-lahan pada isi teks yang baru saja kita dengarkan bersama. Yang pertama, menurut hukum Taurat, Yusuf dan Maria membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan mempersembahkan kepada Tuhan, Yusuf dan Maria menampakkan rencana dan kehendak Allah. Yusuf dan Maria tahu dan sadar bahwa hidup Yesus di hari mendatang akan indah pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara, sama saudari yang terkasih dalam Tuhan, penyerahan diri kita adalah persembahan yang hidup. Tentu kita sebagai orang tua hendaknya tahu akan menjadi apa nasib hidup anak-anak kita di hari mendatang. Kita sebagai orang-orang pekerja, hendaknya kita tahu bahwa perkembangan seperti apa dalam karya dan tugas kita, juga usaha-usaha yang kita kerjakan dalam hidup. Kita sebagai orang beriman, kita juga perlu menyadari bahwa penyerahan diri kita secara rohani adalah puncak kekuatan yang senantiasa kita peroleh dalam hidup. Maka selayaknya sesekali kita meluangkan waktu, menyediakan sejenak untuk meninggalkan segala kesibukan dan turut serta merayakan misa atau meluangkan waktu dalam doa sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah dan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepadanya. Tidak cukup jika kita menyerahkan diri hanya secara kerja fisik. Kehebatan yang telah kita tunjukkan
dan kekuatan yang kita sertakan dalam kerja fisik adalah tidak lain bahwa kita peroleh dari Allah secara cuma-cuma dan kita peroleh secara gratis tanpa kita membeli dengan kertas biru atau merah. Hari ini kedua tokoh yaitu Yusuf dan Maria menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah, mencari Allah dalam segala tugas dan karya, terutama meluangkan waktu untuk bertelut di hadapannya, seraya mengucapkan syukur serta sebagai tanda penyerahan diri kita kepadanya. Semua itu akan membuat kita bahagia dan sukacita di kelak. Oleh karena itu, sembari kita menyerahkan seluruh diri kita, dengan demikian niat hati kita, segala kebaikan, usaha dan karya kita, serta penyerahan diri kita, anak-anak, pekerjaan, keluarga, sahabat kenalan, menjadi tanda sukacita dan kita akan menikmati keindahannya di kemudian hari. Dan semua itu baik niat kita, usaha, perjuangan, dan karya kita sungguh membutuhkan perjuangan dan kerendahan hati. Rendah hati untuk datang menghadap Dia yang telah memberi kita kehidupan sebagai bentuk penyerahan diri kita kepadanya dan rasa syukur kita kepadanya. Yang kedua, tentang Simeon, seorang yang hidupnya benar dan saleh di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Yesus, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Dan setelah bertemu dengan Yesus, ia bersukacita karena apa yang dijanjikan Israel telah tergenapi dalam diri Yesus sebagai Mesias Putra Allah. Simeon bersyukur bahwa di masa tuanya ia telah berjumpa dengan Yesus dan kini ia menatang sambil berkata, "Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan janjimu." Sikap penyerahan diri secara total pada kehendak Allah dan sikap Simeon ini merupakan sikap iman yang benar. Ia percaya bahwa apapun yang Tuhan kehendaki bagi hidupnya adalah yang terindah dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara, sama saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari sikap Yusuf dan Maria, serta rasa syukur dari Simeon. Hendaknya kita juga menyerahkan seluruh diri kita seutuhnya kepada kehendaknya sendiri sebagai persembahan yang hidup. Dan kita juga bersandar pada Dia, berpasrah diri, serta menyerahkan seluruh diri, karya, usaha, dan perjuangan kita kepadanya. Dan kita meyakini bahwa apapun yang dirancang oleh Tuhan atas kehidupan kita akan selalu indah pada waktunya. Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi setiap orang tua, semoga setiap orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak yang Engkau titipkan pada mereka, agar setiap orang tua dapat mempersembahkan anak-anak mereka ke jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yang tercerai-berai, ya Bapa, semoga kesatuan hati keluarga Nazaret menjadi panutan utama, sehingga setiap orang tua dan anak-anak
dapat berkumpul kembali menjadi keluarga yang utuh seperti yang Engkau inginkan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, ajarilah kami untuk tidak mengecewakan Engkau oleh karena sikap penyerahan diri yang setengah-setengah. Mampukanlah kami untuk mempersembahkan seluruh diri kami seutuhnya untuk Engkau melalui tugas dan karya kami setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.